Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Etika Bisnis yang beranggotakan Elis Nurjana, Saudah, dan Socha Rizkur Sukma. Kami di sini akan mempresentasikan tentang etika bisnis. Untuk materi yang akan kami bahas, yang pertama, pengertian atau definisi etika bisnis, tujuan etika bisnis, contoh etika bisnis, manfaat etika bisnis dalam perusahaan, prinsip etika bisnis perusahaan, contoh penerapan etika bisnis, dan pendekatan etika bisnis perusahaan. Untuk poin yang pertama yaitu definisi atau pengertian etika bisnis. Apa itu etika bisnis? Etika bisnis adalah sebuah prinsip-prinsip moral yang dijadikan sebagai pedoman atau panduan untuk menjalankan bisnis yang sedang dijalankan, hingga seluruh aspek bisnis dapat menjalankan bisnisnya sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai, serta perilaku baik, sehat, serta profesional. Sehingga etika bisnis sangat diperlukan dalam menjalankan sebuah bisnis. Sedangkan etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang perilaku baik atau buruknya suatu hal serta tentang hak dan kewajiban moral. Etika dijadikan sebagai pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, terutama bisnis. Hingga dapat dipahami bahwa etika bisnis adalah sebuah perangkat panduan mengenai pedoman untuk menjalankan sebuah bisnis. Tujuan etika bisnis dibagi menjadi 4. Yang pertama, tujuan etika bisnis dalam tingkat pribadi atau personal. Yang kedua, tujuan etika bisnis dalam tingkat kebijakan internal organisasi. Yang ketiga, tujuan etika bisnis dalam tingkat sosial. Untuk tujuan yang pertama, etika bisnis dalam tingkat perseorangan atau personal bertujuan untuk tidak menyalahgunakan properti orang lain sebagaimana yang dijelaskan di dalam presentasi ini, sehingga seseorang tidak mencari keuntungan yang instan dengan melanggar norma-norma dan nilai-nilai yang telah berlaku di masyarakat. Yang kedua, yaitu tujuan etika bisnis dalam tingkat kebijakan internal organisasi. Pada tingkat ini, etika bisnis membantu organisasi atau perusahaan mempraktikkan bisnis mereka secara adil, terutama yang berurusan dengan karyawan dan pemangku kepentingan lainnya. Serta tujuan etika bisnis dalam tingkat internal organisasi diharapkan dapat membantu perusahaan atau organisasi memiliki komunikasi yang terbuka dan terjalin baik antara karyawan yang dengan perusahaan yang akan mendorong produktivitas yang lebih baik di dalam perusahaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi materi dari rekan saya, yaitu tentang tujuan etika bisnis. Yang ketiga, tujuan etika bisnis dalam tingkat sosial. Tujuan ketiga dalam etika bisnis adalah membantu organisasi atau perusahaan untuk memiliki tingkat kepedulian sosial yang tinggi, sehingga ini menjadi perhatian utama bagi organisasi bisnis. Yang keempat, tujuan etika bisnis dalam tingkat pemangku kepentingan. Memiliki serta menerapkan etika bisnis juga bertujuan untuk menjaga hubungan kita dengan para pemangku kepentingan seperti pemegang saham, pelanggan, barang, karyawan, bank dan lembaga keuangan, pemerintah dan semua pihak lain yang terhubung dengan organisasi atau perusahaan kita. Contoh etika bisnis. Yang pertama, menjaga data-data privasi yang bersifat sangat rahasia yang dimiliki oleh klien, mitra bisnis, dan pelanggan. Yang kedua, memenuhi permintaan klien dan mitra bisnis yang telah disepakati dalam perjanjian kerja atau kontrak. Yang ketiga, bersikap sopan dan baik terhadap orang-orang yang terlibat dengan bisnis kita seperti klien, mitra bisnis, pelanggan, karyawan, dan publik. Serta yang keempat, tidak merusak alam dan lingkungan sekitar sesuai dengan perjanjian hukum yang telah disepakati. Manfaat etika bisnis dalam perusahaan yaitu membantu pengambilan keputusan perusahaan, meningkatkan citra perusahaan di mata publik, memaksimalkan keuntungan perusahaan, menjaga keharmonisan dengan pihak eksternal dan internal, menciptakan motivasi kerja bagi karyawan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, yang pertama yaitu membantu pengambilan keputusan perusahaan. Pengambilan keputusan yang berpatokan pada etika bisnis akan mengurangi kesalahan pengambilan keputusan yang bertentangan dengan norma dan moral di dalam masyarakat. Yang kedua, meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Masyarakat publik akan memandang perusahaan memiliki citra positif jika perusahaan menjalankan etika bisnisnya dengan baik. Yang ketiga, memaksimalkan keuntungan perusahaan
ketika citra positif sudah terbentuk, maka publik akan semakin mempercayai perusahaan. Masyarakat percaya bahwa perusahaan merupakan perusahaan yang berkualitas dan menjaga kualitas produk atau jasa yang dihasilkannya. Yang keempat, menjaga keharmonisan dengan pihak eksternal dan internal. Relasi harmonis merupakan kunci bagi kelancaran proses bisnis perusahaan. Tanpa relasi harmonis dengan pihak eksternal dan internal, proses bisnis perusahaan tidak akan lancar. Yang kelima, menciptakan motivasi kerja bagi karyawan. Ketika bisnis membuat karyawan menemukan nilai lebih dalam pekerjaan mereka. Nilai-nilai tersebut tidak selalu berpatokan dengan gaji yang diberikan oleh perusahaan. Bisa berupa pengembangan skill dan rasa bangga berkontribusi dalam perusahaan. Nilai lebih akan memotivasi karyawan dan akhirnya merangsang kinerja karyawan yang jauh lebih baik dan produktif dari sebelumnya. Prinsip etika bisnis perusahaan yang pertama itu ada prinsip ekonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip loyalitas, prinsip integritas moral. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dilanjutkan. Yang pertama, prinsip otonomi. Prinsip otonomi mengharuskan pelaku bisnis mengambil keputusan dengan tepat dan baik, serta mempertanggungjawabkan keputusan tersebut. Dalam menjalankan prinsip otonomi ini, dua perusahaan atau lebih bisa berkomitmen menjalankan etika bisnis dengan prinsip otonomi. Namun, masing-masing perusahaan dapat mengambil pendekatan yang berbeda-beda dalam menjalankannya. Karena masing-masing perusahaan pasti memiliki kondisi dan strategi yang berbeda-beda dalam mencapai suatu tujuan perusahaan. Perusahaan secara bebas memiliki kewenangan terhadap bidang yang sesuai dengan serta pelaksanaan tetap menyesuaikan dengan visi dan misi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, prinsip kejujuran. Kejujuran merupakan nilai yang paling dasar untuk mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. Tanpa kejujuran, bisnis tidak akan bertahan lama, karena kejujuran adalah kunci utama dalam kesuksesan bisnis. Prinsip ini harus diterapkan dengan segala kegiatan bisnis, misalnya saat melaksanakan kontrak terhadap pihak ketiga maupun karyawan, jujur terhadap konsumen, jujur salam kerjasama, dan lain sebagainya. Prinsip kejujuran adalah prinsip etika bisnis yang paling dasar dalam mendukung keberhasilan perusahaan dalam berbagai aspek. Yang ketiga, prinsip keadilan. Dalam prinsip ini, berarti setiap orang yang melakukan bisnis memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Sehingga semua pihak yang terkait dalam bisnis harus memberikan kontribusi secara baik langsung atau tidak langsung terhadap keberhasilan bisnis. Menerapkan prinsip keadilan berarti semua pihak harus memiliki akses positif sesuai dengan kemampuan dan peran yang telah diberikan untuk mendukung keberhasilan bisnis. Yang keempat, prinsip loyalitas. Loyalitas adalah salah satu hal yang penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Loyalitas dalam perusahaan biasanya dapat dilihat dari kerja keras dan keseriusan dalam menjalani bisnis sesuai dengan visi dan misi. Dengan menerapkan prinsip ini berarti tidak boleh mencampur urusan pekerjaan atau urusan pribadi. Yang kelima, prinsip integritas moral. Setiap perusahaan harus memiliki integritas moral yang baik. Dengan begitu, perusahaan lebih dapat dipercaya masyarakat. Menerapkan prinsip ini berarti seluruh pelaku bisnis baik karyawan hingga manajemen selalu harus menjaga nama baik perusahaan. Ya, berikut ini adalah contoh penerapan etika bisnis dari PT Pos Indonesia dalam menerapkan etika bisnis. Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan atau organisasi adalah dengan cara menerapkan Good Corporate Governance atau bisa disingkat GCG. Penerapan Good Corporate Governance merupakan pedoman bagi komisaris dan direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dengan dilandasi moral yang tinggi. Keputusan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perseorangan terhadap pihak berkepentingan atau bisa disingkat stakeholders secara konsisten. Maksud dan tujuan penerapan Good Corporate Governance di perusahaan. 1. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya asing yang kuat, baik serta nasional maupun internasional. Mendorong pengolahan. Yang kedua,
mendorong pengolahan perusahaan serta profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian. Yang ketiga, mendorong agar manajemen perusahaan dalam membuat keputusan menjalankan tindakan dinasti nilai moral yang tinggi dalam keputusan terhadap peraturan undang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional. Yang kelima, meningkatkan nilai investasi dan kekayaan perusahaan. Pendekatan etika bisnis perusahaan. Yang pertama, utilitarian approach. Dalam pendekatan ini, setiap tindakan harus dilandaskan dengan konsekuensinya. Untuk itu, sebelum bertindak, Anda harus memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat dengan cara yang tidak membahayakan dan menggunakan biaya serendah-rendahnya. Yang kedua, individual right approach. Pendekatan ini memiliki pengaruh besar dalam menghargai, dalam menghormati setiap tindakan yang dilakukan orang lain. Namun jika tindakan tersebut dinilai bisa mengakibatkan suatu perpecahan atau benturan yang dengan hak orang lain, maka tindakan tersebut harus dihindari. Yang ketiga, just approach. Setiap membuat keputusan memiliki kedudukan yang sama, serta bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan yang baik perorangan maupun kelompok. Pendekatan etika bisnis ini akan memberikan keuntungan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberi manfaat untuk kalian semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.